Halo, perkenalkan nama saya Richard Brian Tiavano, NIM FB118019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang person-centered counseling yang dimulai dari konsep dasar. Manusia dalam pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke depan, berjuang untuk dapat berfungsi, kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Selain itu, inti dari konseling ini adalah Rogers berpandangan bahwa setiap manusia itu memiliki pendorong atau dorongan dalam dirinya untuk bisa melakukan sesuatu, dan manusia itu memiliki potensi-potensi untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Lalu, tujuan dari konseling ini adalah agar konseli mencapai tingkat yang lebih tinggi secara mandiri. Fokus pada konseli, tidak ada penyajian masalah konseli. Rogers menjelaskan bahwa tujuan konseli ini bukan sekedar pemecahan masalah, tetapi untuk membantu konseli untuk masuk ke dalam proses bertumbuh, belajar dari masalah yang dihadapinya saat ini, dan akan membuatnya mampu menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah hakikat manusia dalam konseling ini. Terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah manusia cenderung untuk melakukan aktualisasi diri, atau dalam arti lain, manusia memiliki keinginan untuk menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya. Lalu yang kedua adalah perilaku manusia pada dasarnya sesuai dengan persepsinya tentang medan fenomenal, dan individu mereaksi medan itu sebagaimana yang dipersepsinya. Lalu yang ketiga adalah manusia pada dasarnya bermanfaat dan berharga, dan dia memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai hal yang baik bagi dirinya. Kemudian, secara mendasar manusia itu baik dan dapat dipercaya, konstruktif, dan tidak merusak dirinya. Kemudian, manusia pada dasarnya aktif dan bukan pasif. Lalu, yang terakhir adalah setiap individu dalam dirinya terdapat motor penggerak atau terbuka pada pengalaman diri, percaya pada diri sendiri. Lalu, yang selanjutnya adalah struktur kepribadian. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah self. Self adalah bagian dari kepribadian yang terpenting dalam pandangan Rogers. Self merupakan persepsi dan nilai-nilai individu tentang dirinya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan dirinya. Kemudian yang kedua adalah medan fenomenal, yang merupakan keseluruhan pengalaman seseorang yang diterimanya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kemudian yang ketiga adalah organisme, yaitu merupakan keseluruhan totalitas individu yang meliputi pemikiran, perilaku, dan keadaan fisik. Kemudian adalah peran konselor dalam konseling ini, yaitu pemahaman konselor dipusatkan pada sikap, keterampilan, tugas serta fungsinya. Menurut Rogers, sikap yang harus dimiliki konselor adalah kejujuran atau ketulusan, sikap positif yang tidak bersyarat, dan pemahaman empati yang akurat. Selanjutnya adalah teknik konseling pada konseling ini. Tidak ada teknik yang spesifik, tapi bisa juga memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah acceptance atau penerimaan, respect atau rasa hormat, understanding atau mengerti dan memahami, reassurance yaitu meyakinkan, encouragement atau dorongan, limited question atau pertanyaan terbatas, dan reflection yaitu memantulkan pertanyaan dan perasaan. Kemudian ada tahap-tahap konseling. Yang tahap pertama adalah tahap ini merupakan tahap di mana konseli merasa keberatan untuk mengungkapkan dirinya. Komunikasinya bersifat eksternal, di mana konseli tidak melihat dirinya sedang mengalami masalah dan menyalahkan orang lain atas kesulitan yang timbul. Kemudian ada tahap kedua. Tahap ini yaitu proses komunikasi awal untuk mengekspresikan diri tanpa adanya topik tentang diri. Kemudian, yang ketiga adalah penerimaan, understanding, dan empati yang merupakan hal yang harus dicapai untuk berpindah ke tahap keempat. Pada tahap ketiga ini, konseli mulai menunjukkan beberapa refleksi terhadap dirinya, meskipun terutama dalam hal perasaan atau pengalaman masa lalu. Selanjutnya pada tahap keempat, konseli memiliki kapasitas yang meningkat untuk mengalami hal-hal here dan now dan semakin menyadari perasaan tidak nyaman pada diri sendiri. Dan tahap yang kelima, konseli mampu untuk memiliki pengalaman dengan kapasitas untuk bertanggung jawab untuk banyak mengalaminya. Selanjutnya, pada tahap ini konseli dapat terlibat dalam state experiments moment dan pertemuan konseling dan mengungkapkan bagaimana perasaannya dalam cara non-defense. Dan tahap terakhir adalah konseli secara alami tidak lagi tunduk pada proses penolakan atau distorsi. Ada kelonggaran dalam perasaan di mana konseli dapat menerimanya setiap saat. Lalu ada kelebihan dari konseling ini, yaitu memberikan landasan humanistik bagi usaha memahami dunia subjektif konseli, memberikan peluang kepada konseli untuk bersungguh-sungguh diterima dan didengar. Kemudian, konseli bisa menjadi diri sendiri
sebab mereka tahu bahwa mereka tidak akan dievaluasi dan dihakimi. Dan yang ketiga adalah konseling akan merasa lebih bebas untuk bereksperimen dengan tingkah laku yang baru. Selanjutnya adalah kelemahan dari konseling ini. Yang pertama adalah cara sejumlah konselor menyalah-tafsirkan atau menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi person center. Yang ketiga, tidak semua konselor bisa mempraktekkan terapi person center, sebab banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. Dan yang terakhir adalah membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka sendiri pada refleksi-refleksi dan mendengar secara empati. Demikianlah video tentang konseling person center. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.